Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Lukas 6 ayat 27-28. Mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita adalah hal yang alamiah dan wajar. Tetapi bagaimana dengan musuh? Mungkinkah kita mengasihinya? Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mengasihi musuh. Musuh di sini adalah orang yang membenci, penuh kebencian kepada kita, juga mereka yang hatinya penuh kebencian, mau menyakiti, menganiaya, dan menjatuhkan kita. Tuhan Yesus menyerukan, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan Yesus menegaskan bahwa dengan mengasihi musuh, bahkan memberkati dan mendoakan orang yang mengutuk ataupun mencaci kita, dengan demikianlah identitas kita sebagai anak-anak Allah menjadi nyata. Kita dipanggil untuk terus berbuat baik tanpa pilih kasih, baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita ataupun kepada orang yang memusuhi kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Tuhan Yesus tidak hanya berkata-kata tentang kasih, tetapi ia sendiri telah menunjukkan perbuatan kasih-Nya kepada kita. Bahkan pada saat sebelum Yesus mati di kayu salib, ia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Begitu dalam teladan yang Yesus tunjukkan kepada kita. Ia sanggup mengalahkan yang jahat dengan kebaikan, diejek, diludahi, dimusuhi, dianiaya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia tidak pernah membalas perbuatan jahat mereka, tetapi berdoa bagi mereka. Begitu besar kasih Allah kepada kita, walaupun banyak dari kita yang menolaknya, mencaci atau menghinanya, bahkan meninggalkan perintah dan kehendak-Nya. Allah mengerti dan peduli dengan keberadaan kita yang begitu rapuh dan lemah akibat tekanan dan pengaruh dosa yang begitu kuat. Karena begitu besar kasih-Nya bagi kita, maka kita semua memperoleh pengampunan-Nya, bukan karena usaha kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya hidup dalam kasih-Nya yang memaafkan, melupakan kesalahan orang lain. Tujuannya adalah untuk menyadarkan kita indahnya berbagi dan menerima keberadaan orang lain, bahkan kelemahan yang mereka miliki sekalipun, supaya kita membangun relasi yang baik untuk membangun hidup dalam persekutuan yang benar dengan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia membutuhkan orang-orang yang menjadi pembawa terang. Dunia membutuhkan anak-anak Allah yang berani tampil beda, yaitu dengan cara melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dunia butuh kita yang mau mewarnai dunia ini dengan terang kasih Tuhan. Ingatlah, kejahatan tidak akan dapat ditaklukkan oleh kejahatan, tetapi kebaikanlah yang mampu mengalahkan kejahatan. Marilah kita meminta kasih Allah memenuhi hati kita, agar kita mampu mengasihi dan mendoakan orang yang membenci bahkan memusuhi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas kasih-Mu
yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Engkau telah rela mati di kayu salib sebagai bukti kasih-Mu agar kami beroleh keselamatan. Engkau tidak pernah memusuhi kami atas kejahatan kami di hadapan-Mu. Ajarlah kami untuk meniru kasih-Mu dengan mengasihi musuh kami, berbuat baik kepada mereka yang membenci kami, meminta berkat kepada mereka yang mengutuk kami, dan mendoakan mereka yang membenci kami. Ketika kami diperlakukan buruk dan tidak adil, tunjukkanlah kepada kami bagaimana kami dapat menolong musuh kami untuk lebih mengenal-Mu. Mampukan kami untuk menunjukkan identitas kami sebagai anak-anak terang. Bersama Tuhan, kami mampu melakukannya. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.